Jokowi menjalankan kebijaksanaan hilirisasi. Hilirisasi artinya tidak akan lagi bahan-bahan baku kita, sumber alam kita izinkan dijual murah, dibawa keluar. Enggak. Bikin pabrik di Indonesia. Saya beri contoh satu, nikel tahun 2017 masih kita izinkan nikel dijual sebagai gelondongan bahan baku. Penerimaan kita satu tahun 3,3 miliar dolar, kurang lebih 50 triliun. Tahun 2020 pemerintah Joko Widodo melaksanakan larangan ekspor nikel sebagai bahan mentah. Tahun 2022 penerimaan kita naik menjadi 33,3 miliar dolar, naik 1000%. Dengan satu kebijakan, satu larangan, naik penghasilan bangsa kita di satu komoditas naik 1000%. Saudara-saudara sekalian, nilai tambah produk turunan nikel di ujungnya akan naik 67 kali, bukan 1000% lagi. Ini kunci kemakmuran. Ini kunci Indonesia bangkit. Tapi kita harus berani, karena kita akan berhadapan dengan banyak negara yang tidak suka. Saudara-saudara sekalian, saya maju sebagai calon presiden bersama saudara Gibran Raka Buming Raka, dengan tim kita, dengan koalisi Indonesia Maju, karena kita yakin, karena kita tahu, karena kita faham, karena kita mengerti betapa kayanya bangsa Indonesia, dan kita tidak mau lagi membiarkan kekayaan ini diambil murah keluar, dan kita tidak mau lagi membiarkan kekayaan kita mengalir terus-menerus ke luar negeri. Saudara-saudara sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang saya hormati, kita sudah punya rencana besar, dan itu saya tuangkan dalam buku Strategi Transformasi Bangsa Menuju Indonesia Emas 2045. Di situ sangat jelas, saya ambil rincinya saja. Kita sudah siapkan peta yang kita sebut pohon industri. 21 komoditas yang kita tidak akan izinkan dijual murah keluar. Batu bara, nikel, timah, tembaga, boksit, emas, perak, aspal, minyak, gas, sawit, kelapa, karet, biofuel. Komoditas ini kita akan mengolah di Indonesia. Saudara-saudara sekalian, 1 kilang minyak di Jepang menghasilkan 70% BBM untuk rakyat. 30%-nya limbah. Yang limbah 30% itu menjadi bahan baku untuk 40.000 pabrik. 1 kilang minyak menghasilkan produk yang akan dipakai oleh 40.000 pabrik. Bisa kita bayangkan berapa insinyur,
berapa manajer, berapa sarjana, berapa karyawan, satu kilang. Kita satu komoditas, kita bikin petanya. Coba dibuka pohon industri, coba lihat pohon industri tembaga. Kita bisa lihat turunannya menjadi apa, berapa ribu pabrik menghasilkan nilai tambah yang luar biasa. Tembaga menjadi bahan-bahan untuk industri elektrikal, industri elektronika, industri otomotif, industri bahan uang, industri kesehatan, industri alat-alat perumahan, industri kimia, industri militer. Satu komoditas yang sekarang ini diambil bahan baku. Kita lihat berapa nilai tambahnya. Ada yang naik 8 kali, 10 kali, 11 kali, 77 kali. Kalau naik 10 kali itu kan 1000%. Kalau naik 77 kali berapa itu? 7000%. Bapak-bapak sekalian, masa depan kita gemilang, masa depan kita luar biasa. Semua bangsa ahli-ahli semua mengatakan Indonesia akan bisa menjadi ekonomi keempat, kelima terbesar di dunia. Kita bisa lebih kaya dari Jerman. Bisa kita bayangkan nggak? Pasti tidak bisa. Benar nggak? Kita sudah terlalu lama di brainwash bahwa kita negara miskin. Anak ini ada itu, maaf, anggaran tidak ada. Selalu alasannya anggaran tidak ada. Gaji harus rendah, gaji harus UMR. Barang kita dijual, diolah di situ, kita beli. Nilai naik 77 kali, kita yang beli. Bahan kita. Ini bangsa yang pintar atau bangsa yang apa? Jadi saudara-saudara, karena itulah kita sudah siap. Di bukunya ada pohon industri untuk sekian puluh komoditas, kita sudah siap. Karena itu saya bersatu sama Pak Jokowi. Mungkin di antara saudara ada yang tidak suka waktu itu. Saya bersatu demi kepentingan masa depan Indonesia. Kita mau diadu domba, kita mau dipecah belah, saudara-saudara sekalian. Karena itu kita sekarang harus pandai dan pintar, dan saya yakin rakyat kita sudah tidak suka yang gak suka dengan mencari kekurangan, mencaci maki, menghardik. Menurut saya, feeling saya, rakyat tidak suka. Rakyat ingin, dan kita harus mewujudkan elit yang rukun, pemimpin-pemimpin yang rukun. Kita bersaing, kita bertanding, tapi setelah pertandingan kita harus bersatu. Kita adalah sama-sama satu bangsa Nusantara, satu keluarga besar Indonesia. Kita tidak boleh ikut permainan orang lain. Kalau kita tidak bersatu, yang nikmat adalah negara lain, kekuatan lain. Saudara-saudara, itu sudah sangat gamblang, sangat gamblang. Karena ini banyak kamera, mungkin ada wartawan, jadi saya nggak mau terlalu